Kita berikan waktu kepada Ketua Umum PPI-PAD periode 2015-2000 hingga sekarang, kalau berdasarkan dari putusan PN Jakarta Barat, yaitu Bapak Safran Sopyan, yang dalam hal ini beliau akan berbicara melalui media Zoom. Kepada Bapak Safran Sopyan kami persilakan. Tinggal ngomong aja udah bagus. Mas Safran, maaf, sudah langsung saya bicara Pak. Gambar sudah jelas, suara sudah jelas. Silakan Bang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Sorry, mungkin saya lagi sambil di jalan ini ya. Siap. Ya, apa kabar semuanya? Baik Bang. Ya, baik. Jadi saya menyambut baik terhadap surat ya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ini sudah sepantasnya memang harus dianulir, karena yang namanya panitra itu tidak ada kewenangan sama sekali untuk menjelaskan isi dari putusan. Makanya kalau surat itu dicabut, itu sudah sangat baik sekali. Kalau menurut saya seperti itu, ya. Lanjut Bang. Mas Safran bisa dilanjut. Apa harapannya? Katanya ini. Nah, jadi dengan adanya pencabutan surat sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditandatangani oleh panitra, berarti surat sebelumnya sudah tidak berlaku. Jadi kembali utuh kepada keputusan pengadilan ya 694 tersebut. Nah, jadi itulah yang harus diperhatikan bersama oleh seluruh PPAT di Indonesia, agar kita benar-benar mematuhi putusan dari pengadilan tersebut. Nah, itu harapan saya. Nah, sekarang ini bagaimana kita ke depan supaya tidak terjadi pertentangan satu sama lain. Ya, kita kembali saja kepada keputusan itu, kan sudah ada yang terkait dengan segera diadakan KLB. Nah, jadi hal-hal yang belum selesai pada waktu Kongres ke-7 di Makassar ini supaya segera dilanjutkan. Kita harus legowo ya di dalam organisasi. Siapapun yang mimpin IPAD ini kita dukung sepanjang dia berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga IPAD. Apalagi sekarang ini sudah ada putusan pengadilan. Jadi seperti itu pendapat saya. Oke Bang, langkah selanjutnya yang perlu diambil apa Bang? Menurut apa? Ya, masing-masing pihak sekarang ini cooling down ya. Jadi jangan dulu mengambil sikap apapun, termasuk juga dari pihaknya tergugat 10 supaya mematuhi putusan pengadilan. Ya, nah sekarang ini saya minta kepada seluruh ketua-ketua Pengdil di Indonesia agar segera mengambil sikap ya sesuai anggaran dasar rumah tangga, segera melakukan KLB dengan secepat-cepatnya. Itu yang langkah yang terbaik, dan ini tidak memakan waktu, energi, tenaga, dan tidak merugikan anggota. Jadi semakin lama persoalan ini didiamkan, ini anggota kasihan. Banyak sekali program-program ya yang harus dilakukan oleh pengurus pusat ke depan ya, bagaimana supaya melakukan perlindungan, pengayoman, pembinaan kepada anggota, termasuk juga hubungan antar lembaga, baik dengan BPN ya. Banyak masih peraturan pemerintah ya, nomor 16 tahun 2000, nomor 24 tahun 2016 ini yang belum ada permennya. Nah, termasuk juga bagaimana perlindungan anggota. Nah, sehingga kalau
pengurus pusat sekarang ini masih dipersoalkan, apalagi sudah ada putusan, saya mohon kepada Ketua Kopengil yang sekarang ini masih eksis, ya. Di sini saya lihat ada Pak Dokter Kan. Apa kabar Pak Dokter Kan? Ya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Lama nggak ketemu. Ya. Iya. Siap. Ya, baik. Nah, sudah kita biasa kalau ada kehilafan, kekeliruan di dalam kongres, ya, baik kita selesaikan secara bersama-sama dengan kekeluargaan, tapi tetap berdasarkan koridor dari anggaran dasar. Saya kira itu. Ya, jadi kalau kita lihat surat sebelumnya itu dari PN pusat, PN Barat, ya, sudah dicabut, ya. Nah, berarti sekarang ini tergugat 10 yaitu GP, ya, itu tidak boleh mengatasnamakan PPIPA sampai keputusan itu ingkrah. Nah, artinya ini kalau status quo sekarang ini PPIPA, kalau ini mau kita teruskan, mau sampai kapan? Sementara anggota itu kita perlu adanya pembinaan, pengayoman terhadap anggota. Saya kira kalau untuk KLB kita nggak perlu menunggu dari putusan itu ingkrah. Silakan saja penguin-penguin mengambil sikap tegas demi anggota, demi menyelamatkan anggota. Jadi dari kongres yang ke-7 di Makassar 2018 kemarin yang belum tuntas, segera tuntaskan, selesai. Saya kira nggak sampai 1 hari selesai. Saya percaya kepada Pak Kan, ya, di sini ada Pak Dr. Bambang Oyong, ada Pak El Yunus, ya, Pak Berlandia, ya, tokoh-tokoh Penguil. Saya yakin pasti mereka masih punya jiwa bagaimana supaya organisasi kita ini tetap utuh, tetap solid, dan tetap tegak. Kalau sekarang ini kan tidak tegak, ya. Jadi apa yang sudah kita bangun tempo hari itu sia-sia. Nah, mari kita sama-sama legowo, ya. Udah, sekarang ini kita bersatu, Bu. Bagaimana? Sudah, silakan adakan KLB. Nah, nanti siapapun yang ketua umum terpilih, itulah yang kita dukung. Jadi tidak usah menunggu sampai ini ingkrah, lamaan. Sementara ada gugatan-gugatan, belum lagi gugatan pidana saya lihat dari GP maupun yang lain ke Polda. Ini juga tidak baik bagi organisasi. Jadi saya kira untuk melakukan KLB berdasarkan anggaran dasar, Penguil bisa menyelenggarakan, tidak perlu menunggu keputusan itu ingkrah. Ini pendapat saya. Terima kasih Pak Safran untuk tanggapan dan pandangannya mengenai surat jawaban dari PN Jakarta Barat.